cukup angin segar. Karena selama ini kan laporan dari keluarga, surat-surat yang datang ke tim penyidik itu bahwa si tersangka ini sedang dirawat atau sedang dirawat di rumah sakit kejiwaan. Nah, faktanya ketika tim jemput ini dapat kami informasi dari tim penyidik ya, diajak ngobrol di ambulan ya kalau nggak salah ya, di ambulan ya. Itu sangat enak ngobrolnya, nyambung sekali, seperti tidak rawon gila. Itu kami dapat keterangan dari sana langsung loh. Jadi tidak seperti apa yang disampaikan oleh keluarga atau surat-surat yang dilampirkan bahwa ini sedang dirawat sini, dan itu sebetulnya bisa kami bantah juga. Maka kami pertanyakan kebenaran surat-surat itu juga. Kami juga pernah waktu itu minta kepada tim penyidik akan dipanggil itu yang mengeluarkan surat sakit jiwa itu, rumah sakit jiwa, dan itu sudah dilakukan pemeriksaan berdasarkan SPKP yang kami terima. Dan saya rasa kami rasa kenapa tim kawan-kawan berani menaikkan menjadi satu tersangka, karena ya mereka juga sudah menilai dong, karena ahli sudah diperiksa, sudah dilakukan pemeriksaan ahli di rumah sakit Bayangkara kalau salah ya, di rumah sakit Polri ya. Nah, sudah dapat keterangan itu, kemudian kami dapat info beberapa hari kemudian gelar perkara dan tetapkan tersangka. Artinya sudah memenuhi minimal 2 alat bukti. Artinya gitu. Tapi dari pihak abang sendiri, langkah apa yang akan dilakukan ketika nantinya si tersangka ini diprediksi mengalami gangguan jiwa? Oh, kalau kami tidak ada langkah yang selain kami mensupport teman-teman di penyidik, kami akan terus mendorong bahwa harus objektif. Iya dong, orang dia kemarin tanggal 29 kemarin tanda tangan kuasa kok. Orang gila kok tanda tangan kuasa, kan nggak boleh gitu. Ya enggak, kan nggak, orang bilang kalau dia bisa memberikan kuasa ke orang, kalau memang dia gila harusnya kan keluarga yang ngasih kuasa ke sebagai perwakilannya, tapi dia sendiri yang tanda tangan. Baratu, kesehariannya si AB sendiri seperti apa sih? Apakah, sorry ya, ini kan dia berprofesi sebagai pengacara. Tapi terkadang kalau saya pribadi menilai bahwa ada kelakuannya yang janggal. Contoh salah satunya dia pernah mengupdate pose dia dengan berpakaian sedikit gila gitu. Apakah ada kelakuan dia seperti itu sehari-hari? Karena gimana ya, kan dia punya, ya kita sebut gangguan perilaku lah ya, narsisis gitu kan. Jadinya mungkin merasa lebih superior, lebih tinggi gitu, seperti itu declare dari balik lagi dari kedokteran ya, bukan dari saya. Nah, jadi itu mendorong dia bahwa dia sepede itu untuk memposting itu gitu loh. Tapi ya balik lagi kan ada 2 fase ya, mania dan ini. Tapi itu tidak menghilangkan kesadarannya gitu loh. Itu dari dokter sendiri yang menerangkan bahwa yang namanya bipolar ini ada 2 fase, ada mania dan ada depres, tapi posisinya dia tidak hilang kesadaran. Sehari-hari Mbak mengalami perlakuan kasar nggak dari dia? Ya mungkin sesekali ada ya gitu, tapi tidak separah kemarin sampai 5 jam dan saya sampai dari cacat sampai sembuh kayak sekarang gitu. Seperti itu, makanya saya mengambil langkah karena posisinya yang kena mental juga bukan cuma saya yang kena depresi berat, tapi anak saya juga sama, butuh pemulihan yang berbulan-bulan gitu dengan psikolog anak. Tapi perilaku kasar sehari-harinya dia itu apa? Apakah verbal ataukah perlakuan kasar fisik? Ya verbal, ada juga mungkin fisik sedikit ya gitu, ada sesekali apa kena pukul, apa kena tendang seperti itu gitu, tapi nggak separah yang terakhir ini. Pernah memukul mungkin ya gitu, dari pihak keluarga pasti tahu lah itu ya gitu. Cuman pada saat yang 5 jam ini ada bahasa-bahasa yang kalau punya pistol saya akan ditembak gitu, terus juga saya akan disantet dan sebagainya. Nah jadinya mungkin untuk bisa meredam masalah ini, alangkah lebih baik saya mengambil tindakan untuk melaporkan ke kepolisian gitu, karena yang berwenang ya kepolisian bukan saya gitu. Saya berarti ada ancaman juga Bang ya? Ada. Nah gini nih Bang, izin ya. Ini klien kami ini sangat ketakutan. Selain dia punya tanggungan sama anak yang masih bayi, waktu itu dia masih sakit ya, pincang lah, pergi kemana-mana. Ini orang hampir mati itu sebetulnya. Kita bantu dia. Makanya saya bilang kami dalam hal ini teman dan nonongan ngebantu dia orang, karena dia orang butuh pertolongan. Setiap hari
Dia ketakutan, sangat ketakutan. Makanya kan waktu dia tes psikotes ya, dilakukan oleh ahli pemeriksaan, itu kan udah ada dapat diagnosis itu dalam gangguan lah, terganggu lah intinya kan, secara mental. Itu kan pemulihannya hampir 5 bulan itu, dan nggak gampang kan. Kita terus memberikan support istilahnya supaya dia bisa melangkah semangat. Karena memang gini, track ancaman itu Bang, sampai pada bulan April kemarin ya, atau bulan April sama bulan Mei, setelah dilakukan pelaporan itu, nah ada indikasi bahwa terlapor itu terus mengintai, datang ke ke apartemen, sembunyi-sembunyi menggunakan masker, ya kan. Nah peristiwa ini berapa kali ya ditemukan itu yang sedang pakai masker itu? 1 kali. Nah dia tuh masih terus untuk mendatangi. Nah kami berkomitmen untuk datang ke polisi supaya ada perlindungan, karena kami takut ada misi-misi yang belum selesai dari si tersangka ini. Jangan sampai ini lebih parah dari ini gitu loh. Kalau sampai diancam, mau ditembak, mau disantet, itu kan udah sangat besar gitu loh ancaman.